Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau saya tanyakan mengenai hukum kepada Buya. Apa hukumnya seorang suami menyuruh istrinya sholat dengan paksaan jika istrinya memang sangat malas sholat? Saking malasnya sampai si istri bilang kalau suami itu galak. Padahal hanya minta dia mendirikan sholat setidaknya yang 5 waktu. Dan apa hukumnya jika suami putus asa membiarkan istrinya tidak sholat karena setiap kali menyuruh sholat pasti istri membangkang dan ujungnya bertengkar? Dan yang terakhir, apa hukumnya menceraikan istri yang susah sekali diajak sholat? Karena saya pernah mendengar seorang suami tidak akan masuk surga jika membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya tidak beribadah seperti sholat dan lainnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, nasib buruk bagi seorang suami punya istri enggak sholat. Naudzubillah. Nasib buruk benar. Kemudian namanya sholat itu subhanallah ya, unik ya. Seorang perempuan susah disuruh sholat. Ada suruh sama suaminya dipakai kerudung susah. Bukankah cintanya untuk suami? Kalau bukan karena Allah paling tidak ya demi cintanya kan. Ada seorang istri disuruh pakai kerudung susahnya. Sampai suaminya nangis-nangis bingung. Ajib, selama ini dalam bercinta itu bagaimana? Paling tidak belajar dulu saya menutup aurat demi permintaan suamiku awal. Biarpun itu kurang enggak ikhlas sih. Tapi lumayan masih menutup, orang lain enggak dosa. Menutup aurat, saya sambungkan juga tadi sebelumnya pertanyaan masalah aurat. Urusan sholat ajib. Sholat itu adalah mudah, tapi tidak bisa dilakukan kecuali orang pilihan Allah. Sholat. Coba kalau kita perhatikan sholat itu ringan. Lebih berat menggendong bayi. Lebih berat mengangkat semen bagi tukang. Dia hanya berdiri 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tidak menjinjing apapun di tangannya, tidak ada sesuatu apapun di atas kepalanya. Kenapa kok susah sholat? Karena dia adalah manusia yang terkutuk. Karena tidak dicinta oleh Allah, na'udzubillah. Maka siapapun diri anda yang susah melakukan sholat, kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu. Kalau kamu kusala, kamu berdiri. Kalau melaksanakan sholat dengan malas-malas. Hati-hati kalau sudah ada tanda kemalasan melakukan sholat, maka itu adalah orang-orang munafik. Yang imannya sudah kropos. Na'udzubillah. Dan sholat sangat mudah. Dan permudah urusan sholat. Kalau anda memang nggak bisa jamaah, ya sholat sendiri deh. Paling tidak sholat sendiri, cepat sholat. Jangan sampai ada yang tidak melakukan sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tidak ada alasan apapun. Sakit pun dari berdiri, boleh duduk, tak bisa duduk, bisa baring, nggak bisa baring, boleh telentang, dan seterusnya. Kemudian, menyuruh suami istri, tentunya pertama dengan kelembutan, karena dia adalah di bawah naungannya, tentu setelah itu dengan ketegasan. Sudah begitu istrinya marah-marah, subhanallah. Lalu bagaimana? Apakah boleh dicerai seorang istri yang tidak melakukan sholat? Atau bolehkah seorang istri minta cerai karena suaminya tidak melakukan sholat? Maka sesungguhnya di dalam masalah sholat ini, jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, kalau dia masih mengatakan sholat wajib, orang yang meninggalkan sholat, kalau ditanya, misalnya ada seorang istri tidak sholat, dia malas. Kalau ditanya apakah sholat wajib? Wajib bang. Wajib bang, cuman saya malas. Maka dia masih beriman, dia dianggap sebagai seorang muslim. Tapi, kalau ada orang istri ditanya, kenapa kamu sholat? Enggak wajib, murtad dia. Nah, kalau di saat dia mengingkari kewajiban sholat, murtad tercerai langsung. Enggak ada tidak. Tercerai langsung. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib. Enggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau seorang istri mengatakan sholat tidak wajib, atau suami mengatakan sholat tidak wajib, murtad. Kalau dia murtad tercerai. Tapi kalau istrinya tadi masih melakukan sholat, masih meyakini sholat wajib, tapi dia tidak mau melakukan sholat karena malas. Bolehkah saat seperti itu seorang istri dicerai? Boleh, asalkan dia sudah cukup di dalam memberikan pesan dan nasihat. Pesan baik, pesan lembut, dan seterusnya. Setelah itu, boleh dia mencerai. Bahkan bisa saja menjadi wajib, karena apa? Takut nanti diturun oleh anak-anaknya, diturun oleh keluarganya, akan membahayakan di akhiratnya nanti. Dan orang yang tidak sholat di dalam sebuah rumah akan menjadikan keberkahan rumah dicabut oleh Allah. Begitu sebaliknya seorang istri, awas hati-hati, jangan minta cerai kepada suami. Kecuali suaminya tidak benar, suaminya zalim, suaminya tidak sholat, mabuk. Ada suatu ketika, suami sholat enggak, mabuk iya. Akhirnya sang istri ini kan enggak kuat dengan orang yang berdosa terus semacam ini.
Akhirnya di saat istrinya minta cerai membawa dalil. Kalau minta cerai dosa neraka. Kamu sendiri nggak takut neraka mulai kemarin nggak sholat. Aneh bener ini laki-laki. Ada itu. Dan biasanya adalah anaknya orang yang dulunya ustadz barangkali begitu. Anak-anak ustadz yang malas ngaji itu. Bahaya gitu. Jadi kalau seorang laki-laki melakukan kefasikan, fasik itu dosa besar. Maka seorang istri berhak saat itu untuk mengingatkan setelah tidak bisa, maka dia boleh mengambil jalannya. Karena kalau orang fasik bisa membawa banyak bencana di dalam rumahnya. Fasik misalnya laki-laki berzina, laki-laki mabuk, suaminya berjudi, kemudian yaitu nggak sholat, itu fasik semuanya. Sebab kalau sudah tidak takut kepada Allah seperti itu, dia bisa melakukan keharaman-keharaman yang lebih bahaya lagi. Sehingga bahkan saja bukan menjadikan sebab rugi di akhirat, di dunia pun bisa rugi. Mungkin seorang laki-laki yang tidak takut kepada Allah, dibiarkan saja sama seorang wanita tersebut. Kalau orang nggak takut kepada Allah kan bisa melakukan apa saja. Sehingga mungkin saja dia adalah urusannya adalah mungkin minuman keras, sabu-sabu, zina. Di dunianya bisa menjadikan sengsara istri yang membawa penyakit. Sebelum akhirat itu. Sebelum akhirat. Karena tidak takut kepada Allah. Maka seorang istri nggak boleh dikekang terus di bawah naungan orang yang tidak takut kepada Allah. Dia berhak mengajukan hak cerai. Karena takut terbawa urusan akhiratnya nanti. Adapun urusan dunia kalau orang sakit di dunia kan pahala di akhirat. Tapi kan juga nggak enak. Tiba-tiba kena penyakit istrinya gara-gara ditukalari oleh sang suami yang melakukan kehinaan di luar. Suami main obat-obat, akhirnya terkena penyakit. Sehingga dia akan menggauli istrinya, penyakitnya nular seperti HIV dan sebagainya. Nah itu bahaya. Maka diperkenankan, diizinkan seorang istri kalau menemukan suaminya fasik, melakukan dosa-dosa gede, setelah ada upaya kok tetap gak mau, dia berhak mengambil jalannya sendiri. Gak usah diancam neraka. Suaminya aja gak takut neraka, kok ngancam neraka. Hah? Ini ada kejadian, bahkan salah satu pertanyaan masuk kepada kami seperti itu. Suami saya kejam, kasar, zalim, tidak pernah sholat, mabuk gini. Giliran saya minta cerai, mengancam. Awas, hukumannya besar di hadapan Allah. Oh, dia kenal Allah rupanya. Tapi kenapa nggak sholat masih mabuk? Ini aneh bener manusia itu ya. Akan menyiksa istrinya di bawah naungannya, akan ditulari penyakit-penyakitnya, dibawa kepada dosa dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada seorang suami tersebut mencerai istrinya yang memang diajari sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau, maka tidak dosa bagi seorang suami. Tapi yang lebih hebat lagi adalah mendidik sampai sukses. Mungkin ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang jarang sholat. Akan tapi dia yakin saya akan didik sampai rajin sholat, hebat. Menikahi wanita telanjur menikah, tak taunya waktu itu sama-sama belum hijrah. Istrinya nggak pakai kerudung, tak taunya diajari sampai pakai kerudung, hebat. Seperti itu ya. Membuat perubahan lebih bagus adalah hebat. Wallahu a'lam bishawab.